Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan akan menindak siapapun yang mengganggu proses keamanan dan demokrasi di dalam negeri. Energi kita ini habis setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak. Saya sampaikan ini, tidak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa. Radikalisme kini semakin. Karnavian menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok dan ormas intoleran yang mengganggu NKRI. Dalam sepekan terakhir, desakan agar pemerintah membubarkan ormas anti Pancasila mencuat, salah satunya disuarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta negara segera turun tangan untuk mengatasi maraknya ideologi radikal di masyarakat. Sebab organisasi anti Pancasila dinilai sebagai sasaran yang tepat untuk memotong alur penyebaran ideologi ekstremis itu. Pemerintah diminta tak segan membubarkan mereka karena dinilai berbahaya bagi keutuhan bangsa. Dulu saya sampaikan, pemerintah harus tegas, hukuman tindakan yang jelas-jelas anti Pancasila harus dibubarkan. Ya, kalau hanya radikal lokal ya. Seperti ormas HTI gitu Pak. Ya. Udah. Udah. Terus itu persoalan kita itu bukan persoalan dasar ideologi, bukan soal khilafah atau apa, tidak ada. Ini persoalan implementasi nilai-nilai Pancasila. Apa yang terjadi? Ketidakadilan. Yang paling sering dilupakan di negara ini adalah sila kelima yang paling menderita di Indonesia. Itu yang menyebabkan kekisruhan berbagai hal itu. Namun, pembubaran ormas anti Pancasila disarankan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Hal ini penting agar tidak ada dugaan politisasi. Selama ini kan dibiarkan, tidak ada tindakan. Tiba-tiba sekarang mau diambil tindakan, padahal undang-undangnya belum ada yang baru, aturannya belum ada yang baru. Jadi, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya jangan pemerintah yang membubarkan. Ya, sebab nanti menjadi politis masalahnya. Lebih baik pengadilan diberi kesempatan untuk membubarkannya. Faham radikal di masyarakat memicu kekhawatiran, lantaran tak lagi menyasar kalangan menengah ke bawah, tetapi diduga menarget intelektual muda tanah air dengan menjalarkan fahamnya ke sekolah hingga ke perguruan tinggi. Polri pun sudah mengeluarkan peringatan kepada organisasi masyarakat untuk tetap berkegiatan sesuai prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Yang tegas kepada kelompok-kelompok yang intoleran, ya, kelompok-kelompok yang kira-kira dapat mengganggu NKRI dan lain-lain. Ya. Ini dukungan ini akan membuat kami lebih komit, membuat motivasi kami lebih tinggi ya dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Negara Pancasila tidak boleh bubar karena ideologi radikal. Apalagi Indonesia berdiri karena keberagaman. Tim Liputan Metro TV. Ratusan orang berkumpul di depan Monumen Nasional Jakarta Pusat untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kerukunan di Indonesia. Mereka menyerukan 7 jati diri bangsa Indonesia yang harus diingat untuk menjaga keutuhan NKRI. Berikut informasi disampaikan rekan kami Clara Alverina bersama dengan juru kamera Ari Jayusman yang sudah kami rekam sebelumnya. Hari ini ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Republik Indonesiaku berkumpul di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka menggunakan pakaian dengan unsur warna merah putih dan juga membawa bendera merah putih. Tujuannya hanya satu, untuk menyuarakan kerukunan bangsa Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jeffrey, salah satu inisiator dari Gerakan Masyarakat Republik Indonesiaku. Pak, hari ini apa saja yang ingin disampaikan dalam orasi Gerakan Masyarakat Republik Indonesia? Ya, hari ini yang kita kerjakan adalah sebuah gerakan untuk membumikan
jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita mau katakan bahwa sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang rukun. Bangsa yang rukun, yang cinta damai. Dari awalnya memang kita sudah beraneka ragam. Apa yang melatar belakangi adanya orasi gerakan masyarakat Republik Indonesiaku ini? Iya, yang pertama adalah kita ingin memberikan support yang sebesar-besarnya kepada Presiden kita, Bapak Jokowi, dan pemerintah yang sedang berjalan ini, supaya jangan ada keraguan untuk menangkal segala bentuk intoleransi. Itu yang kita mau kedepankan, karena kita adalah kebinekaan, kita bersama. Ya. Nilai intoleransi itu yang memang ingin dikedepankan dalam aksi hari ini. Lalu apa saja yang dilakukan, aksi-aksi apa saja yang dilakukan dalam unjuk rasa hari ini? Yang kita kerjakan adalah sebuah gerakan simpatik. Kita membagi bunga-bunga mawar dan sudah dibagi, dan juga kita sudah membagikan ini loh, flyers mengenai jati diri bangsa dan negara kita. Dengan adanya 7 jati diri bangsa Indonesia ini, apa yang ingin diingatkan kepada masyarakat Indonesia? Ya, dengan adanya 7 jati diri bangsa Indonesia ini, kita harus satu kesatuan. Kita harus bersatu, karena tidak ada ruang untuk kita mulai melakukan gerakan-gerakan disharmonisasi, ya, anti kerukunan. Tidak ada ruang kalau kita tahu. Dan ini harus menjadi pembelajaran, menjadi kurikulum dari anak-anak sampai dewasa. Pak Jeffrey, untuk waktunya, 7 jati diri bangsa Indonesia itulah yang perlu diingat untuk menjaga kerukunan dan juga persatuan bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Dari Jakarta, Clara Verina, Arija Yusman, Metro TV. Lencana kepada beberapa kepala daerah, Presiden Joko Widodo juga memberikan penghargaan kepada para petani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Hadi, apa saja penghargaan yang diberikan Presiden kepada para nelayan? Ya, Robert, pada acara pembukaan Pernas KTN hari ini, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penghargaan kepada para petani dan juga sejumlah kepala daerah yang dianggap berhasil dalam pembangunan pertanian. Penghargaan tersebut adalah Satya Lancana Wirakarya yang diberikan diantaranya kepada Bupati Bengkulu Utara, Bupati Banyuwangi, Bupati Pulau Pisang, dan juga kepada sejumlah petani dari Kabupaten Langkat, Jombang, Tomohon, dan Waringin Barat. Selain itu, Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan yang diberikan diantaranya kepada Bupati Bone, Bupati Tulungagung, dan Bupati Tabanan. Dalam acara Pernas ini, Presiden Jokowi juga sempat berdiskusi langsung dengan para petani dan nelayan dari berbagai daerah. Para petani yang dianggap berhasil meningkatkan hasil pertaniannya diminta Presiden untuk maju ke depan panggung dan diminta untuk menceritakan pengalaman para petani tersebut dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Para petani yang sudah bercerita dan menjawab pertanyaan Presiden, seperti biasa, masing-masing diberikan hadiah berupa sepeda. Robert, dalam sambutannya Presiden meminta kepada masyarakat untuk menghargai dan mengapresiasi profesi petani. Karena menurut Jokowi, tanpa kerja keras petani, kita akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Presiden Jokowi juga menambahkan saat ini pemerintah sudah mencanangkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya di sektor pertanian, seperti membangun infrastruktur irigasi. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang membangun 9 proyek waduk dan puluhan ribu embung di seluruh daerah di Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan ini dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Usai membuka Pernas KTNA ke-15 ini, Presiden menyempatkan diri melihat pameran teknologi pertanian hasil karya anak bangsa. Robert, kehadiran Presiden pada Pernas KTNA ini juga merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti ke Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan juga Papua. Selanjutnya, Presiden ini bersama rombongan langsung kembali ke bandara pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan. Robert. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibi atas informasi Anda langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 2017 di Banda Aceh, dan informasi selengkapnya akan disampaikan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Hadi, pesan penting apa yang disampaikan Presiden kali ini? Ya, Zakia, baru saja Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-15 yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh. Nah, untuk acara ini sendiri tadi dimulai dengan pemberian penghargaan kepada para bupati, gubernur, dan juga petani yang berhasil dalam melakukan peningkatan pertanian. Penghargaan yang diberi adalah Satya Wacana Pembangunan, diantaranya diberi kepada Gubernur Sumut, Bupati Sumeneb, Bupati Tulungagung, dan juga Bupati Tabanan dan Bone. Presiden tadi juga memberikan penghargaan kepada Satya Wirakarya kepada para petani yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Petani yang diberikan penghargaan adalah petani dari daerah Jombang, Tomohon, Waringin, dan juga Tabanan. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengaku sangat senang bisa datang di acara petani dan nelayan ini. Karena itu Presiden memang sudah menunggu acara PENAS ini sedari jauh-jauh hari. Presiden Jokowi tadi dalam sambutannya juga sempat membahas masalah harga jual jagung, ya, di mana pada masa pemerintahan Jokowi harga jual jagung petani meningkat menjadi 3.700 per kilogram, ya. Nah, kalau misalnya dulu harga jagung sangat anjlok menurut Presiden karena impor yang cukup besar, ya. Misalnya saja pada tahun 2016 ini harga impor jagung maksudnya pada tahun 2016 impor jagung ini sudah jauh menurun menjadi 900.000 per ton, dibandingkan pada tahun 2015 lalu impor jagung ini mencapai 3,6 juta ton pada tahun 2015. Penurunan impor ini menurut Presiden Jokowi karena kerja keras dari petani. Tadi di acara pembukaan Presiden Jokowi juga sempat memanggil para petani jagung, ya, untuk menceritakan pengalaman mereka dalam meningkatkan produktivitas jagung. Nah, para petani yang diminta Presiden untuk maju ke depan untuk menceritakan keberhasilannya menanam jagung, ini ada petani dari Sampang, Madura, terus kemudian juga ada petani dari Maluku. Nah, para petani yang berhasil menceritakan pengalamannya dalam meningkatkan produktivitas jagung ini diberikan hadiah. Selain petani jagung, tadi para petani yang lain juga diminta Presiden untuk maju ke depan panggung untuk menceritakan keberhasilannya. Ada petani kakao, ya. Nah, petani kakao juga menceritakan kalau dulu harga jual kakao hanya 2.500, sekarang telah menjadi 35.000 per kilogram. Dan saat ini, Zakia, prosesi acara pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan sedang berlangsung. Setelah ini nantinya Presiden direncanakan akan mengunjungi area gelar teknologi sekaligus untuk memanen tanaman yang sudah ditanam oleh panitia jauh-jauh hari. Zakia. Baik, Al-Hadi Habibi, terima kasih atas informasi Anda.